yang pertama kalian masuk aja ke aplikasi KineMaster, kemudian buat proyek, pilih rasionya yang 9:16. Di sini kalian masukin video mentahannya. Untuk video mentahannya adalah kalian tinggal emot bebas saja seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Pokoknya kalian tinggal emot bebas aja guys, seperti ini contohnya. Oke, jika sudah langsung aja kalian masukin. Kemudian langsung aja kalian tinggal pergi ke bagian awal potongannya atau ke awal videonya, klik videonya, pilih ikon zoom, pilih ikon sama dengan, dan kalian tinggal atur aja untuk posisi atau ukurannya seperti ini. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian langsung checklist. Di sini kalau video kalian itu ada suaranya, kalian tinggal klik aja ikon yang ini, ikon yang apa ini? Yang ini pokoknya yang ini ya, yang suara ini kalian klik. Kemudian kalian nonaktifkan aja. Nah, jika sudah checklist, lalu pergi lagi ke titik 00 dan masukin audio atau musiknya. Oke, jika sudah kalian tinggal cari aja di pas karakternya sebelum emot guys. Oke, kalian cari pas sebelum lingkaran emot atau tombol emotnya itu muncul ya. Nah, di sini kan belum muncul tombol emotnya, langsung aja kalian klik videonya, klik ikon gunting dan pilih yang namanya bagi di playhead. Kemudian kalian cari di pas karakternya sudah mulai emot. Nah, di sini kan sudah mulai emot, langsung aja kalian pilih yang namanya pangkas ke kiri playhead. Lalu checklist. Nah, di sini kalian tinggal cari aja pas di titik bit pertamanya, guys. Nah, di sini kan titik bit pertamanya, langsung aja kalian klik titiknya sampai berwarna ungu. Nah, seperti ini ya. Jika sudah kalian cari di pas posisi karakter yang ingin kalian gunakan untuk jedak jeduknya nanti, guys. Oke, sebagai contoh aku pakai karakter atau posisi karakternya seperti ini. Jika sudah, langsung aja kalian klik videonya, klik ikon gunting dan pilih yang namanya pangkas ke kanan playhead. Checklist. Nah, sekarang kalian atur di bagian akhir videonya ini pas dengan tanda ungunya ya. Caranya kalian tinggal pergi ke bagian awal potongnya sini dan pangkas aja dari sini ke kiri playhead sampai bagian akhir videonya itu pas dengan tanda ungunya, guys. Nah, ini kan belum pas ya, jadi kalian pangkas lagi ke kiri dari sini. Pokoknya sampai bagian akhir videonya pas dengan tanda ungunya, guys. Nah, seperti ini kan sudah pas. Ternyata belum ya. Ternyata sedikit lagi. Oke, sedikit lagi kita pangkas ke bagian kiri. Kita coba lihat. Nah, ini kan sudah pas ya. Jika sudah pas seperti ini kan langsung aja kalian tinggal klik yang ini dan pilih. Oke, sebelumnya kalian tinggal pergi dulu ke bagian akhir videonya ya, ke akhir video sini. Baru kalian klik yang ini dan pilih tangkap dan simpan. Jika sudah, hapus aja musiknya dan simpan aja videonya, guys. Oke guys, kemudian langsung aja kalian masuk ke aplikasi Motion dan buat proyek, pilih rasionya yang 9:16. Di sini kalian masukin dulu bagian foto yang tadi kalian capture di KineMaster tadi, yang ini. Nah, jika sudah, langsung aja kalian masukin bagian foto profil yang sudah kalian crop seperti ini, guys. Oke, kalian cari aja di bagian foto atau kalian buat aja foto profil seperti ini. Nah, jika kalian tidak tahu cara buatnya, kalian bisa cek video saya sebelumnya, guys ya. Oke, jika sudah, langsung kalian masukin. Dan di sini kalian pilih move and transform, pilih ikon yang ketiga dan atur aja ukurannya. Kemudian kalian kembali tambahkan efek. Kalian cari aja yang namanya lengkungan gelombang. Pilih pangkat ukuran standar. Di sini ubah di bagian jarak menjadi 3,5. Dan ubah juga di bagian magnitude menjadi sekitaran 1 atau 2,0 ya, seperti ini. Jika sudah, langsung kembali pilih move and transform lagi dan kalian atur aja untuk posisinya, guys. Oke, jika sudah, langsung aja kalian kembali. Kemudian kalian klik bagian border dan bayangan, klik di bagian sini, aktifkan bayangannya. Lalu baca ukurannya terserah kalian. Tapi di sini aku kasih ukurannya ke 50. Jika sudah, kalian langsung kembali, lalu kalian save atau klik yang ini dan pilih yang namanya frame size ini sebagai PNG, kemudian pilih export. Jika sudah selesai proses ekspornya, langsung aja kalian simpan, guys ya. Jika sudah, langsung kembali, kemudian kembali. Nah, di sini aku pakai Motion yang versi terbaru, guys ya, yaitu versi yang ini, guys, yang 4.0.2 sini ya, seperti ini. Oke, jika sudah kalian masuk ke Motionnya, langsung aja kalian tinggal buat proyek, pilih rasionya yang 9:16. Di sini kalian tinggal masukin untuk bagian musiknya. Lalu kalian tandai di setiap titik bitnya. Titik bit yang saya gunakan ini pakai fps 60 ya.
Oke, untuk versi Alik Motion terbaru ini, cara nandai bitnya itu kalian tinggal klik aja detiknya ya, seperti ini. Nah, cara nandainya itu kalian klik di bagian detiknya ini seperti ini guys. Oke, seperti ini, dan seperti ini cara nandai bitnya guys. Oke, jika sudah kalian mengerti, langsung aja kalian tandai di titik-titik yang sudah saya sediakan itu guys. Oke, jika sudah kalian masukin atau sudah kalian tandai di titik bitnya, langsung aja kalian pergi ke titik 00 dan masukin bagian video yang kalian simpan di KineMaster tadi. Oke, seperti ini. Jika sudah, langsung kalian pergi dulu ke bagian tanah bit yang kedua ya, atau ke tanah bit yang 7/4. Nah, jika video kalian masih melebihi tanah bit yang pertama seperti ini, kalian tekan videonya sampai muncul atau sampai muncul garis warna hijau seperti ini. Kemudian gabungkan atau satukan garis warna hijaunya ini dengan garis warna merah atau tanah bit yang pertama. Nah, jika sudah gabung, langsung aja kalian lepaskan dan kalian pergi lagi ke titik 00, klik videonya dan pangkas ke kiri atau klik yang ini. Nah, oke, jika sudah, langsung aja kalian pergi lagi ke bagian sini ke tanah bit yang 0606, klik videonya, klik efek, tambahkan efek. Yang pertama kalian cari di distro Europe dan pilih efek namanya itu Ubin. Oke, kemudian aktifkan aja untuk mirrornya, lalu kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari aja atau ya cari aja di move transform dan pilih efek namanya ombang ambing guys. Pilih aja pengaturan yang standar. Di sini yang pertama ubah aja untuk sudutnya menjadi 90. Jika sudah, langsung aja kalian tinggal ke standar. Lalu kalian tinggal pergi ke bagian akhir potongannya dan ubah sudutnya menjadi minus 90. Lalu pindah tanahnya ke ujung kanan. Jika sudah, langsung saja kalian tinggal pergi ke bagian frekuensi. Di bagian frekuensi kalian paskan dulu ke tanah bit yang 0606, lalu ubah frekuensinya ini menjadi sekitaran 0. Jika sudah ke standar, lalu pergi ke bagian akhir potongannya dan ubah di bagian frekuensinya ini menjadi sekitar 5,0. Oke, ntar salah di bagian frekuensi, ubah jam menjadi 0,5. Maksudnya 5,00. Nah, seperti ini. Lalu pindah aja tanahnya ke ujung kanan. Jika sudah, kasih kurva aja yang seperti ini. Oke, jika sudah kembali, lalu kalian pergi ke bagian magnitude. Di sini paskan dulu ke tanah bit yang ntar dibaskan ke tanah bit yang 0606. Kemudian ubah aja di bagian magnitude-nya ini menjadi sekitar 0. Lalu ke standar, lalu pergi ke bagian akhir potongnya, maksudnya seperti ini. Lalu ubah di bagian magnitude-nya ini menjadi 250. Lalu pindah tanahnya ke ujung kanan, lalu kasih kurva aja seperti ini guys. Oke, jika sudah, langsung kembali, tambahkan efek lagi. Kalian cari aja di blur dan pilih efek namanya buram gerak. Jika hasilnya di seperti ini guys. Nah, oke, jika sudah, langsung kalian pergi ke bagian tanah bit yang 7/4 dan masukin bagian foto yang tadi kalian simpan di Alik Motion barusan yang ini ya. Oke, jika sudah, kalian tinggal pergi aja ke bagian tanah bit yang 1318, kemudian klik yang ini. Nah, jika sudah, langsung kembali, lalu kalian tinggal pergi dulu ke bagian tanda bit yang 933, kemudian klik videonya atau klik fotonya, pilih move and transform, pilih kojak ketiga, kasih tanda, klik yang ini, zoom aja fotonya sedikit, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, zoom lagi. Oke, lalu klik yang ini dan di tanah bit yang 1027 baja yang lebarnya ini menjadi 1080 guys. Nah, jika sudah, kalian pergi lagi ke bagian tanah bit yang 1225, lukis standar, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, dan di tanah bit yang 1318 ubah lagi lebarnya menjadi 1080 seperti ini. Oke, jika sudah, kalian tinggal pergi aja ke bagian detik yang ini, mungkin kalian paskan aja ke detik yang 940 ini ya. Lalu klik kurva, kasih kurva seperti ini, klik yang ini, 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 kasih kurva lagi seperti ini, klik yang ini dan kasih kurva seperti ini, klik ini, kasih kurva seperti ini, klik yang ini, kasih kurva seperti ini, klik ini dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah, langsung kembali dan kalian tinggal potong-potong aja bagian fotonya ini sesuai dengan terbitnya guys. Pokoknya kalian tinggal potong-potong videonya atau fotonya sesuai dengan terbitnya ini guys ya, sampai terbit yang terakhir guys.
Jika sudah kalian potong-potong videonya atau fotonya, langsung aja kalian pergi ke bagian tanda pit yang 13, 18 dan masukin bagian foto kalian sendiri ya. Pokoknya kali sini kalian tinggal masukin foto kalian sendiri, guys. Jika sudah, kalian pergi aja ke bagian akhir videonya. Nah, jika sudah kan seperti ini hasilnya ya. Nah, ini sudah pas. Jika sudah, kalian tinggal klik bagian foto profilnya atau foto kalian sendiri dan potong-potong aja foto kalian sendiri ini. Foto kaliannya ini sesuai dengan terbitnya, guys. Pokoknya potong-potong sesuai dengan terbitnya ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, langsung kalian pergi ke bagian potongan yang pertama ini, ke bagian tanda bit yang 734. Klik potongannya dan pilih klik efek. Tambahkan efek yang pertama, kasih efek yang namanya ubin. Aktifkan mirrornya, lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di sini ubah dulu di bagian sudut menjadi sekitaran minus 90. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah sudutnya menjadi 90. Tadi kan minus, sekarang kalian gak usah minus ya. Oke, jika sudah, pindah tandanya ke ujung kanan. Kemudian langsung aja kalian ubah di bagian frekuensi menjadi 0,25. Lalu pergi ke bagian magnitude. Di sini ubah juga atau ubah dulu di bagian magnitude-nya ini menjadi 75. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya ini menjadi 0 dan pindah tandanya ke ujung kanan. Setelah langsung kembali, tambahkan efek lagi. Kalian cari aja di warna dan cahaya dan pilih efek namanya paparan atau gamma. Pilih pengaturan standar. Di sini ubah untuk exposure menjadi 1,25. Ke tanda, pindah ke ujung kiri. Lalu kalian paskan aja ke bagian detik yang 75, mungkin di 758. Dan ubah exposure-nya menjadi 0,00 atau normal. Lalu pergi ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari di move transform efek namanya pemindahan acak. Pilih pengaturan standar. Di sini yang pertama ubah di bagian magnitude. Ubah aja magnitude-nya menjadi 22. Kasih tanda, pindah ke ujung kiri. Lalu ubah juga di bagian evolution menjadi 0,13. Kasih tanda, pindah ke ujung kiri. Lalu ubah juga di bagian sheet menjadi 0,30. Lalu kasih tanda dan pindah tandanya ke ujung kiri. Lalu kalian pergi ke bagian akhir potongannya seperti ini dan ubah sheetnya ini menjadi sekitaran 0,0 atau ya seperti ini. Lalu pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali pergi ke bagian evolution, ubah evolusinya menjadi 0,0, pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva lagi seperti ini. Lalu kembali, lalu pergi ke bagian magnitude dan ubah juga di bagian magnitude-nya ini menjadi 0 dan pindah tandanya ke ujung kanan, ke ujung kanan dan kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali, lalu kalian klik titik 3 yang ini dan pilih yang namanya itu gandakan. Otomatis pemindahan acaknya ada dua ya, seperti ini. Nah, jika sudah kalian tinggal klik titik 3 dan pilih yang namanya salin efek. Kemudian kalian tinggal pergi ke bagian tanda bit yang 900, kemudian pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efeknya. Lalu pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1027, pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efek yang tadi. Lalu kalian tempel aja di setiap titik-titik yang sudah saya sebutkan itu, guys. Oke, jika sudah kalian nempel efeknya di setiap titik-titik yang sudah saya sediakan itu, langsung aja kalian tinggal pergi ke bagian potongan foto yang kedua atau ke tanda bit yang 806, kemudian pilih potongan yang bagian kanan, klik efek, tambahkan efek lagi yang namanya ubin. Aktifkan mirrornya kembali, tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di sini ubah di bagian sudut menjadi 9 atau minus 90, minus 90,0. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi, dirubah menjadi 90,0. Lalu pindah tandanya ke ujung kiri atau ke ujung kanan maksudnya.
Setelah itu langsung aja kalian tinggal pergi ke bagian frekuensi, ubah frekuensinya menjadi 0,25. Lalu ubah di bagian magnitude. Di bagian magnitude kalian ubah aja menjadi sekitaran 100. Lalu ke tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya menjadi 0. Lalu pindah ternyata ke ujung kanan. Setelah itu kembali tambahkan efek lagi yang namanya paparan atau gamma. Di sini ubah di bagian exposure menjadi 1,30. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah exposure-nya menjadi 0,00. Dan pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva aja seperti ini. Oke, jika sudah kembali, kemudian kalian tinggal klik titik 3 dan pilih yang namanya salin effect. Kemudian kalian tempel di potongan yang berikutnya ini ya. Kalian tempel di potongan yang berikutnya ini. Nah, oke, untuk potongan yang sudah ada efeknya ini kalian nggak usah tempel lagi efeknya. Langsung aja kembali. Kemudian langsung aja kalian tinggal pergi aja ke bagian tanda bit yang 1059, pilih potongannya bagian kanan dan tempel lagi efek yang tadi. Lalu lanjut tempel di bagian potongan yang selanjutnya. Oke, jika sudah di tanda bit atau sudah kalian tempel sampai tanda bit yang 1114, maksudnya 1142 seperti ini kan sudah kalian tempel efeknya. Kalian tinggal pergi aja ke bagian tanda bit yang 1351, lalu pilih potongan yang bagian kanan dan tempel lagi efeknya. Dan tempel di bagian atau di potongan yang berikutnya. Oke, jika sudah kalian pergi aja ke bagian tanda bit yang ini, ke bagian tanda bit yang kedua lagi atau ke tanda bit yang 0806, pilih potongannya bagian kanan lagi, klik efek, tambahkan efek lagi yang terakhir. Kalian cari di atau ya kalian cari aja yang namanya cermin ya. Oke, kalian cari yang namanya cermin atau mirror. Oke, yang ini. Kemudian kalian klik efek cerminnya, klik titik 3 dan pilih yang namanya salin efek. Kemudian kembali, lalu kalian pergi ke bagian tanda bit yang 839, pilih potongannya bagian kanan dan nempel lagi efek cerminnya. Jika sudah kalian tinggal pergi aja ke bagian tanda bit yang yang ini, yang 1059, pilih potongannya bagian kanan dan nempel lagi efek cerminnya. Lalu pergi lagi bagian tanda bit yang 1132, pilih potongan yang bagian kanan dan nempel lagi efek cerminnya. Kemudian pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1351, pilih potongannya bagian kanan dan nempel lagi efeknya. Dan pergi lagi ke tanda bit yang 1422, pilih potongan yang bagian kanan dan nempel lagi efek cerminnya. Oke, jika sudah langsung kalian tinggal pergi aja ke bagian tanda bit yang kalian pergi ke tanda bit yang 933, pilih potongan yang bagian kanan, klik efek, tambahkan efek lagi. Oke, yang pertama kalian efek namanya ubin. Aktifkan mirrornya, lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di sini ubah aja sudutnya menjadi 180. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah sudutnya menjadi 0. Lalu pindah taruhnya ke ujung kanan dan kasih kurva aja seperti ini. Jika sudah kan kembali, lalu ubah juga di bagian frekuensi menjadi sekitaran 6,35. Lalu ke tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah untuk frekuensinya ini menjadi sekitaran 0,15. Oke, lalu ubah aja menjadi 0,15. Lalu pindah tandanya ke ujung kanan. Jika sudah kan langsung aja kalian kasih kurva lagi seperti ini. Jika sudah kembali, kemudian ubah juga di bagian magnitude, ubah menjadi sekitar 230. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah untuk magnitude-nya menjadi 1, guys. Lalu pindah trennya ke ujung kanan. Oke, ntar pindah trennya ke ujung kanan, lalu kasih kurva lagi seperti ini. Jika sudah kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing lagi.
Oke, yang pertama ubah dulu sudutnya menjadi 90. Kemudian kalian tinggal pergi ke bagian magnitude, dan di bagian magnitude kalian ubah menjadi 153. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya menjadi 0. Dan pindah tarinya ke ujung kanan dan kasih kurva seperti ini guys. Jika sudah kembali tambahkan efek lagi atau kalian cari di move transform dan pilih efek yang namanya ayun ya. Pilih pengaturan yang standar. Di sini ubah aja di bagian frekuensi menjadi 13. Ubah aja menjadi 13,0 ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, lalu kasih tanda lagi dan ubah di bagian frekuensi menjadi sekitaran 2, mungkin 2,28 ya, seperti ini. Oke, kalian ubah aja menjadi 2,28 dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kalian ubah juga di bagian sudut 1 menjadi minus 2,0. Lalu ke tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah sudut satunya menjadi 0,0 dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu pergi ke bagian sudut 2 dan ubah sudut 2 nya menjadi sekitaran 3,0. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah sudut 2 nya menjadi 0,0 dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kembali, tambahkan efek lagi. Kalian kasih efek yang namanya pemindahan acak. Di sini yang pertama kalian ubah di bagian magnitude. Ubah aja di bagian magnitude ini menjadi 86. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri. Lalu kalian tinggal pergi ke bagian evolution dan ubah di bagian evolution menjadi 7,20. Lalu kasih tanda, pindah tandanya ke ujung kiri. Lalu di bagian seed kalian ubah aja seednya menjadi 1,38. Kemudian pergi lagi ke bagian evolution. Di bagian evolution ini kalian paskan dulu ke bagian detik yang 945. Lalu ubah di bagian evolution menjadi 0. Lalu kalian pergi ke bagian magnitude dan ubah juga di bagian magnitude-nya menjadi 0. Kemudian kalian pergi ke bagian akhir potongannya atau ke tanda bit yang 954 dan ubah di bagian magnitude ini menjadi sekitaran, mungkin aku kasih ke 120 aja. Oke, seperti ini. Kemudian pergi ke bagian evolution dan ubah di bagian evolutionnya ini menjadi sekitaran 5,55. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah kan langsung aja kalian pergi dulu ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini. Lalu klik yang ini dan kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali, lalu pergi ke bagian magnitude, pergi lagi ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini. Klik yang ini, kasih kurva lagi seperti ini. Jika sudah kan langsung kembali tambahkan efek lagi yang namanya itu paparan atau gamma. Di sini ubah exposure-nya menjadi 1,40. Ke tanda, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah exposure-nya menjadi 0,00 dan pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali tambahkan efek lagi yang namanya buram gerak. Jika sudah, kalian tinggal klik buram geraknya. Di bagian tone kalian ubah menjadi 1,50 dan di bagian skala kalian off kan. Jika sudah, kalian langsung aja kembali, kemudian klik efek atau klik titik 3 dan pilih yang namanya salin efek. Kemudian tempel di seluruh potongan foto yang belum ada efeknya guys ya. Pokoknya tempel di seluruh potongan foto yang belum ada efeknya guys. Untuk potongan foto yang sudah ada efeknya gak usah kasih efek lagi. Pokoknya kalian tempel di seluruh potongan foto yang belum ada efeknya guys ya. Nah, jika sudah kan langsung aja kalian tinggal pergi dulu ke bagian tanda bit yang
yang 933, pilih potongannya bagian kanan, klik efek, tambahkan efek lagi guys yang namanya cermin. Lalu klik efek cerminnya, klik titik 3 dan pilih yang namanya salin efek. Kemudian kalian tinggal paskan atau pergi ke tanah bit yang 9 atau 1005, pilih potongannya bagian kanan dan tempel efek cerminnya. Lalu pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1225, pilih potongannya bagian kanan dan tempel efek cerminnya tadi. Lalu pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1257, klik potongannya bagian kanan dan tempel lagi efek yang tadi. Nah, jika sudah kan langsung aja kalian tinggal kembali. Jika sudah jadi seperti ini, langsung kalian pergi lagi ke bagian tanda bit yang kedua atau ke tanda bit yang 734. Lalu kalian klik potongannya bagian kanan, klik yang ini dan pilih yang namanya yaitu gandakan satu layer. Jika sudah kalian pilih layar foto yang paling atas ini, kalian pilih layar yang atasnya. Kemudian kalian klik bagian blending opacity, kasih tanda, pindah ke ujung kiri. Lalu ubah aja yang ininya menjadi 0 dan pindah tandanya ke ujung kanan. Kemudian kembali, pilih move and transform, pilih ikon yang ketiga, kasih tanda, pindah tandanya ke ujung kanan, kasih tanda lagi dan kalian zoom aja sampai besar. Lalu pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kembali. Di sini kalian klik efek dan tambahkan efek lagi yang terakhir. Kalian cari aja yang namanya temukan tepi guys ya. Oke, di sini klik efek temukan tepinya. Lalu kalian aktifkan untuk putarnya, kalian aktifkan seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Jika sudah kan langsung aja kalian klik titik 3 dan pilih yang namanya salin efek. Kemudian langsung kembali. Lalu kalian pergi aja ke bagian tanda bit yang 0900, pilih potongannya bagian kanan, klik yang ini dan pilih yang namanya gandakan satu layer. Pilih layar foto yang atasnya, klik efek dan tempel efek yang temukan tepi yang tadi ya. Nah, seperti ini. Jika sudah kembali, pilih blending opacity, kasih tanda. Lalu kalian pergi ke bagian akhir potongannya dan ubah jam menjadi 0 dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kembali, pilih move and transform, pilih ikon yang ketiga. Lalu kasih tanda, pindah ke ujung kiri. Lalu kasih tanda lagi dan kalian zoom aja sampai besar. Oke, lalu pindah tandanya ke ujung kanan. Kemudian kembali. Lalu kalian pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1027, klik potongan yang bagian kanan, klik yang ini dan pilih yang namanya gandakan satu layer. Pilih layar yang atas, klik efek, tempel lagi efek tambukan tepi, lalu kembali, klik blending opacity, kasih tanda, lalu pergi ke bagian akhir potongannya dan ubah jam menjadi 0 dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kembali, lalu pilih move and transform, pilih ikon yang ketiga. Nah, ini kan sudah ada tanda sudah ada tandanya ya di sini kan. Di bagian awal potongannya ini kan sudah ada tandanya. Jadi langsung aja kalian tinggal zoom aja ya. Nah, jika sudah ada tandanya seperti ini, kalian tinggal zoom aja dan pindah tandanya ke ujung kanan, lalu kembali. Lalu pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1153, pilih potongan yang bagian kanan, klik yang ini dan pilih yang namanya gandakan satu layer. Pilih layar yang atas dan tempel efek temukan tepi. Kembali, pilih yang blending opacity, kasih tanda, pergi ke bagian akhir potongannya dan ubah jam menjadi 0, pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kembali, pilih move and transform, pilih ikonnya ketiga, kasih tanda, pindah ke ujung kiri. Lalu kalian pergi ke bagian akhir potongannya atau ke tanda bit yang 1225 dan kalian zoom aja sampai besar. Lalu kembali, lalu pergi lagi ke bagian tanda bit yang yang 1318, pilih potongan yang bagian kanan, klik yang ini, pilih yang gandakan satu layer, pilih layar yang paling atas, klik efek, tempel lagi efek tambukan tepinya, lalu kembali, kemudian pilih blending opacity, kasih tanda, lalu pergi ke bagian tanda bit yang 1351 dan ubah jam menjadi 0, lalu kembali, pilih move and transform, pilih ikon yang ketiga, tanda, pindah ke ujung kiri, paskan ke tanda bit yang 1351 dan kalian zoom aja sampai besar. Kemudian kembali ya. Oke, jika sudah langsung kembali, lalu kalian tinggal pergi ke bagian titik 00. Kita akan membuat efek coloring yang gelapnya itu ya. Dan langsung aja kalian klik ikon tambah dan pilih yang persegi. Kemudian pilih yang titik 3 dan pilih yang namanya regangkan ke area komposisi ini ya, yang ini ya. Nah, jika sudah kan langsung aja kalian pergi ke bagian akhir potongannya atau ke akhir videonya dan klik yang ini.
Nah, di sini kalian klik efek, tambahkan efek. Yang pertama kalian cari delaynya dan pilih efek yang namanya saling latar belakang. Kemudian tekan kembali, tambahkan efek lagi yang namanya paparan atau gamma. Di sini ubah aja untuk bagian exposure-nya ini menjadi minus 0,25. Jika sudah ubah juga di bagian gamma menjadi sekitaran 0,750. Kemudian kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari di blur dan pilih efek namanya Gaussian blur. Jika sudah kalian untuk Gaussian blur ini kalian gak usah apa-apain, langsung aja kembali lalu tambahkan efek lagi. Kalian cari di warna dan cahaya dan pilih efek namanya saturasi atau semangat. Pilih pengaturan standar. Lalu ubah aja di bagian saturasi menjadi minus 75 ya, seperti ini contohnya. Minus 75,0 seperti ini. Setelah itu langsung kembali pilih yang blending opacity, pilih yang gelapkan dan pilih yang namanya multiply ini atau yang paling kiri ya. Nah, jika sudah langsung kembali dan videonya pun sudah jadi guys. Langsung aja kalian tinggal save videonya karena videonya ini sudah jadi guys ya.